Halo, kita kembali lagi di YouTube-nya RSJ Channel ya. Ya, ini kita emang aplikasi rangka MP standar yang kita body diaplikasikan ke bodinya GL100 ya. Ini memang kita banyak sambungan di rangka ini karena dari judulnya memang merakit MP standar menjadi GL100 modal seadanya. Jadi rangka dan juga tatanan mesin ini kita ambil apa yang ada di bengkel ini saja. Jadi apa yang bisa kita pakai itu dipakai. Namun seperti keindahan motor dan juga tatanan mesin, kita itu walau modal seadanya kita tidak ngawur juga lah. Nah, seperti ini kawan ya, ini motornya sudah hampir dirakit dan mesin ini kita memakai mesinnya MP standar dengan rasio kompresinya semua itu standar. Kita hanya modif di noken asnya saja. Namun draft gear itu kita sudah aplikasi draft gear 23 ya, custom itu draft gearnya. Karena motor ini memang sama si pemilik Mas Igo sendiri itu mintanya dibuat touring, buat nafas panjang ya. Jadi kita itu tidak kehabisan power di torsi atas karena powernya motor ini memang dibuat cepat. Jadi draft gear kita harus aplikasi juga. Nah, kita ini kalau mau buat GL100 basic MP seperti ini, rangka kita harus merubah di rangka belakang ya. Karena rangka belakangnya MP itu relatif panjang, kita harus memotong rangka belakangnya menyesuaikan dengan bagel dan joknya. Sedangkan dudukan shock kita harus juga pindah dudukan shock itu. Nah, kita membuat plat untuk dudukan shock sehingga shocknya itu mirip dengan rangka aslinya GL100 ya. Karena GL100 itu shocknya itu agak miring, ada di derajat 67 derajat ya. Kalau ini kalau lampu kita aplikasikan itu lampunya GL100 ya, dan dengan lampu rating itu punyaan Win, karena di bengkel adanya itu punyaan Win. Tapi cukuplah punyaan Win ini sama GL100 itu hampir mirip lah. Kalau nanti dipasang itu masih terlihat bagus itulah. Dan spakbornya ini belakang ini kita dapatnya itu GL100 ori ya. Gak tahu kita itu dapatnya dari mana. Dulu itu kita itu tukeran rangka sama orang itulah. Nah, kita itu sesuaikan karena ini spakbornya Mas Igo ini minta agak jengking lah, modelnya itu seperti sekarang kan ngetrennya itu agak jengking. Kita sesuaikan dengan joknya, lalu setelah itu kita pasang tangki ya. Nah, ini teman-teman ya, ini poin yang penting untuk menentukan dalam proses modif mesin ya. Itu untuk motor yang standar ya, ini kan aslinya itu GL standar, diaplikasikan askrupnya MP dengan blokop MP ya. Jadi untuk mesin yang standar seperti ini, kita itu kalau cuma mau modif mesin ya, itu kita tidak boleh jauh dari bawaan motor. Jadi misal askruk itu masih standar, balancernya juga standar,
kita membuat durasi noken as itu tidak boleh jauh dari bawaan motor. Kalau liftnya kita bolehlah panjang. Ini kalau lift tinggi seperti ini, kita itu aplikasi durasinya itu tidak boleh jauh dari bawaan motor ya, karena rasio kompresinya itu masih standar, kop masih standar, tidak ada scrap, V1 nya juga masih standar atau volume ruang bakarnya, CC masih standar. Ini standar semua ya kawan ya. Dan aplikasi ini pakai knalpotnya GL Pro KEH ya, bukan KEG. Nah, kenapa saya pakai KEH? Karena motornya ini sudah up ke Mega Pro ini. Jadi bawaan knalpot itu yang cocok itu KEH. Lah, kita ini pakai karburator PE28. Dan spuyernya ini saya pakai spuyer pilot jetnya kita pakai 38, dan main jetnya kita pakai 112,5, karena ini motor drop gearnya panjang ya, jadi pilot jetnya itu tidak boleh terlalu besar karena power bawahnya bisa kurang, nanti ini kurang garang. Nah, yang penting lagi itu di modif noken as ini kita lihat rasio kompresinya dulu. Rasio kompresinya itu masih standar atau enggak. Nanti kalau seperti ini masih standar ya, kita itu buat durasi, misal itu durasi aslinya kan ini 73 ya, 73 durasi aslinya. Ini saya buat di 83, saya geser 10 derajat dari bawaan motor, tapi liftnya ini sudah naik. Liftnya yang aslinya itu cuma 6 mili, saya buat 9 mili karena pirnya itu masih standar ya, pir klepnya. Kenapa saya tidak buat durasi yang panjang noken asnya? Karena kita sudah power panjangnya itu sudah dapat dari drop gear ini. Jadi kalau durasi noken as itu dibuat lebih panjang, nanti bisa-bisa bawahnya itu kurang, motornya power bawahnya itu kurang ya, karena ini anaknya itu minta horsepowernya itu keluar di kisaran 5.000 sampai 6.000 rpm ya. Jadi kita itu buat durasi noken as tidak jauh dari standarnya, karena rasio kompresinya itu masih bawaan pabrik standar semua. Nah, setelah itu kita tanya saja kepada yang punya motor ini, yang joki ini nanti ya. Oke ya teman-teman, ini pembahasan kita sudah cukup sampai di sini, dan jangan lupa like dan subscribe ya yang belum subscribe. Dan habis ini kita ada video lagi, jadi kita akan membahas ulasan-ulasan yang belum kita bahas pada malam hari ini. Jadi bisa dilihat di video yang selanjutnya ya. Jangan lupa like dan subscribe, nanti kita bisa nambah-nambah ilmu wawasan tentang herek-herek Indonesia ini, sehingga kita tidak mati wawasan lah di perherekan dan juga GL di Indonesia ini. Salam herek Indonesia, salam kleper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.